Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman channel ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore bagi para penonton dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mencoba melakukan perjalanan dari Citra Indah ke Jakarta lewat jalan tol alternatif Cibubur. Artinya nanti kita lewat gerbang alternatif Cibubur ya teman-teman ya. Oke, sebelum video ini kita mulai kembali, kita alangkah baiknya untuk mensubscribe video ini atau channel ini, like dan komen. Karena like, komen kalian atau subscribe kalian berarti mendukung channel ini untuk terus berkembang lebih baik lagi. Oke, semata-mata disclaimer saya dari awal, semata-mata video ini saya buat untuk menjadikan referensi buat teman-teman sebagaimana untuk jarak perjalanan perjalanan jauh ya. Ini kemarin kita udah buat dari videonya dari Citra Indah ke Jakarta naik motor. Sekarang kita coba dari Citra Indah ke Jakarta via tol. Mudah-mudahan teman-teman yang belum lihat video saya ada di playlistnya. Mohon bisa dicek di perjalanan terjauh via motor dari Citra Indah ke Jakarta. Saat ini kita akan coba dari Citra Indah ke Jakarta via tol. Oke, kita coba ya. Yang pertama parameternya ini adalah untuk jarak tempuh saja, berapa lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mulai di jam 7.54. Jam 7.54 ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang, "Oh, ini kesiangan nih." Oh iya, betul. Memang ini saya ambil jam segini biar karena memang menyesuaikan kebijakan dari perusahaan saya. Jadi intinya adalah, jadi teman-teman yang mau berangkat dari Citra Indah jam 6 atau jam 7 itu nanti menyesuaikan aja. Kira-kira ini referensinya durasi lama perjalanannya, mudah-mudahan bisa terjawab dari video ini. Sama dengan yang dengan pakai motor, kita masih tetap terus lewat jalur yang sama, yaitu di alternatif Cibubur atau di Jalan Transyogi. Kita masih lurus saja. Pos-pos pemberhentiannya atau lewat ya, bukan kita tidak berhenti. Jadi kita melewati Grand Nusa Indah, Citraland, Mekarsari, Medland, Cilengsi, Terminal Cilengsi. Kita tidak membuat part 1, part 2, part 3. Kita coba langsung saja berapa menit ini perjalanan. Kalau saya via tol itu perkiraan sekitar 1 jam seperempat. Ya, tergantung dari, mudah-mudahan tidak macet di tolnya. Kita coba dulu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat jalannya, kalau di sini sih tidak macet ya, artinya sudah mulai lengang. Maksudnya tidak rame. Nanti mungkin agak macetnya di Jalan Cibubur, alternatif Cibubur sana. Ini masih Transyogi. Kita terus. Masih terus ya teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, like and comment.
Oh ya, bagi teman-teman yang belum nonton ada apa aja sih di channel ini, saat ini sih saya membahas perumahan Citra Indah City ya. Jadi artinya ada klaster-klaster baru yang baru dibuat, ada 3 yang kalau teman-teman mau cari rumah di Citra Indah yang bersubsidi ada pilihannya, itu yang pertama. Yang kedua, dari komersial sampai yang subsidi ada semua di komplek Citra Indah itu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan budget. Kalau masalah budget itu relatif ya, artinya mahal murah itu tergantung dari teman-teman, opini teman-teman masing-masing. Jadi di Citra Indah itu sudah banyak komplek-komplek ini, dari klaster yang lama atau klaster yang baru. Mungkin teman-teman kalau sana butuh review terkait dengan klaster yang lama, mungkin komentarnya seperti apa. Kalau butuh ya nanti kita coba akan buatkan seperti itu teman-teman. Kita lanjut masih. Kita take over. Oke, kalau teman-teman lihat ada kesalahan dalam video ini, mungkin komentar saja. Artinya mudah-mudahan akan menjadi bahan perbaikan ke depannya untuk channel ini. Mohon maaf dalam membuat video ini masih ada yang kekurangan di sana sini. Tapi intinya adalah saya coba memberi masukan atau video ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kecepatan kali ini saya di kisaran 40 sampai dengan 60 km per jam. Jadi masih dibilang normal. Jangan lupa untuk protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Sebentar lagi kita masuk di Grand Nusa Indah. Di depan kita akan masuk gerbangnya, gerbang Grand Nusa Indah. Tapi kita tidak berhenti di sana, kita hanya lewat saja. Depan sudah sampai Grand Nusa Indah. Jadi teman-teman kalau yang punya perumahan di sini Grand Nusa Indah, mungkin video ini bisa bermanfaat juga untuk sebagai referensi dari Grand Nusa Indah ke Jakarta. Ini depan Grand Nusa Indah, kita masih terus teman-teman. Lagi kita akan masuk di Citra Land.
Ya, kita papasan dengan bis Citra Indah City. Oke, sekali lagi di Citra Indah tuh banyak shuttle bus, itu banyak jurusannya. Mungkin kalau teman-teman mau bahas videonya, mungkin like and comment dulu ya, perlu apa enggak kita buatkan video tersebut, atau teman-teman bisa request, silakan, terkait dengan mau review apa dari perumahan Citra Indah City. Cuacanya agak mendung, jadi mudah-mudahan masih bisa terekam dengan baik ya. Kalau untuk berkendara jangan lupa untuk teman-teman selalu fokus ke depan. Oh ya, Grand Nusa Indah tadi kita sampai di sekitar jam 8. Jam 8 kita udah masuk di Grand Nusa Indah. Jam 8.03 kita masuk di Citraland Cibubur. Ini sekarang 8.04, udah mau masuk Mekarsari Taman Buah. Ini jalannya sudah cukup lebar ya teman-teman. Dulu saya sebelum baru pertama kali masuk sini nih jalannya masih sempit, dan sekarang alhamdulillah udah ada pelebaran. Kalau teman-teman bisa lihat ya, lebar jalannya ya, alhamdulillah udah bagus. Sekarang jalannya sudah bagus, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau mereview tahun lalu saya masih masih jalannya sempit, kecil. Sekarang sudah lebar. Nah, kita udah mulai masuk 8.05, kita masuk di Mekarsari Taman Buah. Kita masuk sebelah kiri itu Mekarsari Taman Buah. Hati-hati teman-teman kalau mengendarai mobil atau motor atau kendaraan Anda, untuk selalu fokus ke depan, karena jalan raya alternatif Cibubur atau Transogi ini sangat-sangat risikonya besar. Artinya truknya truk pasir muatan yang kadang ada yang overload, kadang normal. Nah, itu mungkin lebih dihati-hati buat teman-teman semua. 8.06 kita masuk di kemungkinan di Medland, pertigaan Medland.
8.08 kita masuk di Medland, pertigaan Medland. Kita masih terus ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau yang punya rumah di Medland Transyogi, terus bentar lagi kita masuk di Terminal Cilengsi. Masih terus. Jadi ini video saya buat dari Citra Indah City ke Jakarta lewat tol Cibubur. Jadi kita tidak lewat tol yang baru. Alasannya kenapa? Ya nanti coba teman-teman lihat. Sebenarnya Cimaci itu kalau sudah sampai Cilengsi kayaknya sih menjadi primadona. Cuma kalau sekarang masih di Cibubur, Jatikarya, artinya jaraknya masih sangat pendek. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi, lebih panjang lagi ya. Oh ya, untuk tarif tol Cimaci itu sekitar 5.500 atau 5.000-an lah ya, sekitar segitu, saya lupa. Sekitar segitu. Mungkin kalau butuh review dari tol Cimaci, mungkin komentar dari teman-teman seperti apa ya. 8.10 kita masuk di flyover Cilengsi. Hati-hati, di sini ada lubang yang besar, jadi teman-teman berhati-hati. Oke, kita lanjut. Kita mau masuk di alternatif Cibubur teman-teman. Ini jalurnya sudah mulai ada pembatas di tengah. Kalau yang tadi masih marka jalan, sekarang sudah ada pembatasnya di tengah. Ini jalan alternatif Cibubur, kita masuk jam 8.11. Sedikit informasi untuk teman-teman di arah flyover Cilengsi itu, di bawahnya itu ada perempatan sebenarnya. Kalau teman-teman mau dari Citra Indah ke Bogor atau ke Gunung Putri atau ke Citra, bisa lewat akses tadi ya, Cilengsi tadi, tapi tidak lewat flyover. Kalau ke arah Bekasi juga ada lewat Narogong. Jadi itu perempatan yang menghubungkan Narogong dari arah Narogong Bekasi. Kalau lurus terus tuh bisa Bekasi ya, Bekasi Timur atau Bekasi Barat, saya lupa. Sekitar situlah. Kalau ke arah sana lagi itu Cilengsi, Gunung Putri. Kalau lurus ya ini yang kita ambil lurus ke arah Cibubur. Kita masih terus ya teman-teman ya.
Untuk tarif tol Cibubur itu sistemnya adalah dari, kalau jika Anda mau masuk dari Bogor sekalipun atau masuk dari Cibubur sekalipun, saya lupa nama sistemnya apa, terbuka apa tertutup ya, mungkin teman-teman bisa komentar ya, saya lupa. Jadi harganya sama, sekitar Rp7.000. Jadi teman-teman untuk tahun 2021 18 Januari 2021 saat ini untuk tarif tolnya arah Cibubur itu Jagorawi pada khususnya itu sekitar Rp7.000 untuk tarif tolnya. Masih terus ya teman-teman ya. Delapan 14 kita sudah hampir mau masuk kota wisata Cibubur. Jadi teman-teman yang punya rumah atau rumah di perumahan kota wisata Cibubur, itu mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi. Untuk teman-teman yang mau membahas via angkutan umum, itu sangat-sangat bisa dicoba komentarnya ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya banyak yang minat, tidak mustahil untuk saya coba review dari Citra Indah ke Jakarta lewat angkutan umum. Mungkin nanti komentar dari teman-teman seperti apa. Ya, di depan udah sampai di kota wisata Cibubur. Ini sudah mulai macet teman-teman. Biasanya ini macet sampai ke pertigaan Gunung Putri atau ke arah Cikeas bisa di kiri. Ini nampaknya sih agak sedikit macet, padat di depan tuh. Teman-teman bisa lihat semua ya. Padat. Macetnya di sini teman-teman, di arah Gunung Putri. Ini biasanya macet sampai di pertigaan Gunung Putri yang arah ke Gunung Putri atau Cikeas. Ini macet biasa di pertigaan karena ada pertemuan beberapa arus lalu lintas. Kita masih terus teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh review dari akses Citra Indah ke Jakarta, mau naik angkutan umum sangat-sangat bisa. Mungkin di komennya seperti apa. Tak lupa tak bosan saya meminta pada seluruh penonton untuk mensubscribe, karena subscribe ini bukti dukungan kalian terhadap effort kita dalam pembuatan video ini. Jangan lupa like, komen, dan bagikan ke seluruh media sosial yang Anda punya. Oke, ada accident di kiri tadi ya, polisi kalau bisa dilihat.
8.18 kita mau masuk di Cimaci, Cimanggis, Cibitung. Kalau dilihat lengang ya, alhamdulillah lengang. Alternatif Cibubur ini setahun yang lalu ini macet sekali dari tadi tuh yang Gunung Putri sampai ke Cibuburnya Cibubur itu teman-teman, apa ya, ujung sampai yang mau masuk tol baru agak lengang. Kalau sekarang alhamdulillah udah ada perbaikan, aksesnya bisa dilihat ya teman-teman ya, jalannya sudah lebar, jadi tidak ada penumpukan yang sangat berarti lah kalau menurut saya. Macet ada karena penumpukan kendaraan. Ini kita ditolong tol Cimaci, Cimanggis, Cibitung. Atasnya adalah tol, bawahnya ya kita. Ini nanti aksesnya sampai ke Cibitung ya, yang punya perumahan di Harvest, Medland itu nanti bisa lewat akses Cimaci ini. Progresnya Cimaci itu baru masuk di Cibubur Jatikarya, gerbang tolnya Jatikarya. Jadi masih, saya lihat masih pendek karena masih di Cibubur. Mungkin beberapa tahun ke depan sudah nyambung ke Cibitung. Wah, itu akan jadi primadona kemungkinan untuk warga Citra Indah, warga Harvest, warga Medland yang mau menginginkan tol ya. Cuma kalau untuk teman-teman yang menginginkan angkutan umum juga sangat-sangat bisa. Kemungkinan dengan tol itu angkutan umum banyak yang via tol, jadi banyak pilihan buat teman-teman untuk berkendara. Masih lurus ya teman-teman. Ini kalau mau ke Jatikarya atau akses tol Jatikarya kita belok kiri. Kita coba lurus ya teman-teman ya. Kita 821 masuk di akses tol Jatikarya. Kita tidak masuk tol Jatikarya terlebih dahulu. Nanti di next video mungkin kita akan buatkan. Mungkin butuh komentar dari teman-teman, saran atau butuh atau tidak videonya dibuatkan. Kita lanjut. Ini sudah mau masuk Cibubur, akses Keranggan di depan. Jadi kita udah mau masuk. Tadi teman-teman kalau berkendara motor bisa lewat akses Keranggan. Videonya udah saya buatkan 3 part. Yang pertama akses dari Citra Indah ke Terminal Cilengsi. Yang part kedua dari Terminal Cilengsi ke akses Keranggan. Yang ketiga dari Keranggan ke Kalimalang atau Jakarta, Cawang. Jadi tempat kerja saya di sekitar Cawang. Buat teman-teman yang punya kerjanya di tempat lain di Jakarta bisa menyesuaikan. Kemarin ada nanya di Cakung dan sebagainya, itu sangat bisa. Sangat-sangat bisa, dan ya mudah-mudahan ini menjadi prioritas atau pilihan lah ya, pilihan dari teman-teman. Pertimbangan buat teman-teman punya rumah di sini. Nah, ini depan lampu merah Keranggan. Jadi teman-teman kalau mau via Melpor bisa belok kanan. Patokannya adalah Plaza Cibubur. Itu di depan ada Plaza Cibubur, teman-teman. Jadi patokannya apa sih? Ya, bisa dicek Plaza Cibubur. Videonya ya seperti ini, dilihat dari ini. Ancer-ancernya. Dia perempatan lampu merah. Biasanya sih kalau dari alternatif hiu tidak boleh langsung ke kanan. Biasanya kita harus muter balik. Muter balik itu patokannya itu, nah di depan tuh ada yang namanya Abu Bastik. Nah,
Itu dia plangnya Abu Bastik. Yang lebih persis lagi sih di depan dealer Ford. Dulu dealer Ford, sekarang nggak tahu nih rumah dealer apa nih. Nah ini dia teman-teman, kalau mau ini Jalan Transyogi, oke, alternatif Cibubur kita bilang. Kalau mau muter balik di depan. Nah ini dia nih, di sini. Bagi teman-teman patokannya dilihat aja ya. Oke, kita terus. Patokannya Rumah Sakit Permata Cibubur tuh, yang kiri tuh teman-teman, yang sana nah. Nah ini dia nih Rumah Sakit Permata Cibubur. Patokan situ. Sebelum itu kan ada putar balik. Teman-teman putar balik di situ. Nah itu udah akses Keranggan. Kita terus lagi ya teman-teman ya. Ya betul, kita terus. Dulu nih beberapa setahun sebelumnya nih, ini macet nih teman-teman. Dari tadi RS Permata Cibubur sampai ke Sel itu macet teman-teman. Nah sekarang alhamdulillah udah ada perbaikan teman-teman. Udah mulai agak lengang. Dulu saya tahun lalu ya macetnya lumayan parah teman-teman. Dari sini nih. Ya sampai Shell nih, sampai Shell sini nih. Sampai Shell macet. Kita terus. Alhamdulillah sekarang udah mulai ada perbaikan. Udah mulai agak lengang. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya ya teman-teman ya. Bisa jadi tenaga pemasar di perumahan-perumahan di sekitar Cilengsi, Citra Indah, ataupun di sekitar Cibubur Raffles Hills sampai di 825 kita masuk Raffles Hills itu berdekatan dengan TSM, Trans Studio Mart. Nah itu di sebelah kanan kita TSM, Trans Studio Mall. Nah itu di kanan Trans Studio Mall. Jam 8.26 kita masuk di Trans Studio Mall. Kita lanjut ya teman-teman ya. Teman-teman mohon maaf tadi terputus. Ini kita mau masuk gerbang tol Cibubur ya. Ini kita masuk gerbang tol Cibubur jam 8.27. Kita masuk ke gerbang tol Cibubur. Kita lewat terowongan ya teman-teman ya. Kalau bisa dilihat ya teman-teman, ini agak sedikit rintik-rintik hujan. Kita masuk di tol Cibubur 2. Cibubur 1 ada di sana samping. Oke, lanjut. Di tol Cibubur ini kalau teman-teman bisa lihat agak padat. Ya ini wajar karena biasanya sampai depan saja, nanti biasanya habis itu langsung lancar kembali. Nah ini juga hari Senin ya. Jadi 8.29 30 menit kita udah masuk di tol Cibubur.
Kalau teman-teman bisa lihat di kanan itu ada kontraflow, tapi itu masuknya di jalan di Cimanggis kalau saya tidak salah, atau Cijago deh, sebelum Cijago. Apa setelah Cijago ya? Yang di kanan tuh, itu kontraflow teman-teman. Ya kan, udah mulai agak lengang kan, agak lancar lah. Tadi emang di awal saja pas keluar pintu masuk tol Cibubur, setelahnya mudah-mudahan lancar. Ini sampai ke mungkin agak tersendat sedikit karena pertemuan arus dari kontraflow ya. Kontraflow itu memang agak sedikit padat. Oke, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan buat teman-teman, jangan lupa kalau sedang berkendara untuk tetap fokus ke depan, dan mohon untuk tidak memain gadget dalam kendaraan Anda karena itu sangat membahayakan, dan tetap konsentrasi. Oke, jam 8.31 kita mulai agak padat lagi. Ini biasanya padat sampai ke ini teman-teman, sampai ke arah yang Jor itu, pertemuan Jor. Kalau yang arah ke Kampung Rambutan, Jor. Biasanya di situ saja sih. Ini juga karena hari Senin ya teman-teman ya, hari Senin itu padat. Jadi hari Senin itu padat. Biasa sih tol itu hari Senin, hari Jumat itu rata-rata padat. Rata-rata padat. Jadi perjalanan agak sedikit lama, ya nggak apa-apa karena memang ini trafiknya agak padat. Senin pagi nih saya. Jam 8.32. Kalau teman-teman bisa lihat ya, padat. kontraflow. Jadi teman-teman kalau mau masuk kontraflow dari Jagorawi itu hati-hati kalau teman-teman mau masuk atau mau keluar ke arah Kampung Rambutan, terus itu dia tidak keluarnya setelah itu deh. Artinya yang lewat kontraflow itu, yang kanan tuh, lihat kanan bis tuh, itu kontraflow dia. Jadi buat teman-teman kalau mau yang keluar dari Kampung Rambutan ke arah mana, Ragunan, itu jangan lewat kontraflow teman-teman, karena ya nggak kelewatan nanti. Jadi kan ada percabangan, nanti kita lihat deh. Jadi kalau teman-teman dari arah Bogor atau arah di Cibubur, kalau udah pasti Cibubur kita nggak bisa lewat kontraflow lah. Tapi kalau teman-teman ke arah lingkar luarnya atau lewat Jakarta, mau ke Serpong, mau ke Cikampek atau apapun itu bisa. Jangan bukan ke Cikampek ya, ke ini BSD, kawasan BSD itu saya sarankan tidak lewat kontraflow karena dia keluarnya itu setelah percabangan ke Jor, jadi sudah terlewat. Dan informasi lagi kembali,
Jagorawi ini banyak sekali perbaikan. Jadi untuk sekarang sih agak sedikit tersendat juga, ada perbaikan. Apalagi di sisi jalan dari Jakarta ke Bogor itu juga banyak perbaikan jalan berlubang, itu yang membuat jalan juga agak tersendat. Oke, kalau teman-teman bisa lihat di depan itu dari kontraflow masuk kembali ke Jagorawi, jadi artinya tidak dapat ke arah kiri tadi tuh. Kiri itu kan jalan raya Jor ya, kalau mau ke Jor. Nah itu dilihat ya pelangnya ya, kelihatan ya. Nah ke kanan ini adalah point off dari kontraflow. Nggak ketemu kan teman-teman? Kalau teman-teman mau ke Ragunan nggak bisa lewat kontraflow. Jadi kalau teman-teman dari Cimaci masuknya Jatikarya, kalau mau ke Ragunan tidak bisa lewat kontraflow. Kita terus ya. Oke, kecepatan mobil saya maksimal 80 km per jam. Itu sesuai dengan arahan dari pengelola tol. Maksimal kecepatan tuh sekitar 80 km per jam. Jadi bisa teman-teman lihat ya. Udah mulai lengang. Alhamdulillah ini lengang ini. Kita udah sampai Jor. Nah ini kolong Jor ya. Kalau ke ini kita Jor. Mau ke Ragunan yang tadi lewat Jor. Kalau teman-teman bisa lihat itu ada apa ya, akses MRT bukan MRT, LRT yang Cibubur itu di sebelah kanan kita sekarang. Itu nanti gerbangnya itu dari yang mungkin fase pertama dari gerbang tol Cibubur ke arah Cawang. Wah itu enak, itu tempat kerjaan saya itu. Jadi saya juga ada kemungkinan nanti akan mencoba LRT kalau sudah jadi. Pasti mungkin akan lebih cepat kali ya. Ya kita belum tahu sih ya, karena belum beroperasi. Mudah-mudahan kalau beroperasi komentarnya ya teman-teman ya. Jadi sebelah kanan tuh. Sebelah kanan itu LRT. Itu kalau saya tidak salah stasiun Taman Mini ya, Taman Mini atau Pondok Gede atau Kramat Jati, sebelah kanan tuh. Untuk sekarang di 838 kita udah masuk di daerah Taman Mini via akses Jagorawi. Oke teman-teman, satu lagi tips dan trik dari saya untuk menjaga jarak antara mobil ya. Ini kita lihat depan kita ada mobil. Jarak teraman di jalan tol itu sekitar 3 detik. Ada yang bilang 2 detik, 3 detik. Saya ambil 3 detik lebih aman. Caranya apa? Itu kita lihat tuh mobil depan dan jembatan jadi patokan. Nah, mobil depan udah masuk jembatan 1, 2, 3. Nah, ini 3 detik itu ya seperti itu hitungannya. Coba kita lihat lagi ya, mobil depan itu kita ambil ancer-ancernya itu pelang penunjuk arah. Ya, jaraknya adalah 3 detik. 2 atau 3 detik. Jadi kita lihat teman-teman ya, mobil depan itu udah oke, dia udah berkanan ya, kita ambil yang depan nih. Udah masuk ya, 1, 2, 3. Nah, itu dia. Jaga jaraknya seperti itu. Kita ambil kiri karena kita sudah hampir mau keluar, sudah hampir mau sampai di Halim Perdana Kusuma.
Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau meneruskan perjalanan ke arah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, ini kita di Jakarta Timur, Jakarta Barat, itu silahkan tinggal menambahkan durasi perjalanannya lah kembali. Ini sekarang kita mau keluar. Ujungnya tol Jagorawi ya di sini teman-teman. Jadi ujungnya tol Jagorawi di sini. Jadi buat teman-teman yang mau ke arah Cawang, bisa lewat sini teman-teman. Nih ujungnya Jagorawi di sini teman-teman. Jadi sudah tidak ada lagi. Kalau yang ke kanan itu lingkar dalam kota, tol dalam kota biasanya orang sebut. Rumah sakit Polri ada di sebelah kiri. Jadi teman-teman yang punya berhenti di rumah sakit Polri sudah di kiri. Kita kasih jalan untuk ambulan teman-teman. Kita kasih jalan, ya itu ambulan sudah melewati kita. Dia arahnya ke rumah sakit Polri. Ya mudah-mudahan mendapat pertolongan pertama dengan baik. Kita doakan teman-teman. Oke, kita RS Polri di kiri. Kita masih terus. Kanan tol dalam kota, terlihat antrian kendaraan untuk masuk gerbang sangat banyak ya. Sekarang jam 8.41. Kita sudah keluar dari tol Jagorawi. Kemungkinan video ini akan segera saya akhiri buat teman-teman. Jadi untuk durasi lama perjalanan sekitar 40 menit sampai 50 menit kita pakai tol. Kita naik tol dari akses Citra Indah ke Jakarta, yaitu Cawang. Sekitar 40 sampai 50 menit. Tadi perjalanannya sudah kita lewati, dari kita mulai jam 7:55 kalau saya tidak salah. Mungkin nanti dikoreksi ya. Nanti saya bikin itunya lah, tabelnya mungkin di deskripsi ya teman-teman ya. Mungkin cek di deskripsinya masing-masing, atau di video ini ada deskripsinya untuk ringkasan perjalanan. Oke, terima kasih teman-teman. Di depan sepertinya lampu merah, ini padat karena lampu merah depan itu biasa. Pertemuan arus. Biasanya kalau lampu merah depan itu busway biasanya kalau jam-jam segini. Kita masih terus teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Mungkin kita akan mengakhiri sampai dengan di lampu merah depan saja ya. Jadi artinya batas video ini saya ambil sampai di lampu merah depan. Tak bosan-bosannya saya mengingatkan teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, karena klik subscribe itu sangat mudah dan gratis teman-teman, tapi berarti buat kita semua. Yang kedua, komen jikalau ada masukan saran dari teman-teman. Yang ketiga, like video ini dan bagikan video ini ke seluruh platform media sosial yang kalian punya. Mudah-mudahan menjadi pesan manfaat atau pesan berantai yang manfaat untuk teman-teman mendapat kebaikannya. Mudah-mudahan kalau berkenan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke, itu saja. Terima kasih. Video ini saya akhiri di
keluar tol Jagorawi, karena sebentar lagi kita akan masuk di kantor kerja saya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sampai di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk cek video saya yang lainnya. Terima kasih. Beep.